Dalam lanskap luas perilaku manusia dan seksualitas, hanya sedikit topik yang tetap diselimuti tabu sosial dan bisikan sunyi seperti yang kita bahas hari ini. Ini adalah topik yang berada dalam semacam ruang abu-abu, sangat personal, namun jarang dibicarakan dengan kejelasan berbasis fakta. Kita berbicara tentang tindakan menelan sperma dan pertanyaan mendasar yang sering menyertainya, menelan atau tidak menelan. Bagi banyak orang, keputusan ini ditentukan oleh preferensi pribadi, tingkat keintiman, atau latar belakang budaya. Namun, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih? Bagaimana jika kita mengesampingkan ketidaknyamanan sosial dan melihatnya bukan sebagai dilema pribadi, melainkan sebagai peristiwa biologis dan psikologis yang mendalam? Itulah yang akan kita lakukan. Fakta nomor 1, pemrosesan emosional ini bukan video tentang opini atau penilaian. Ini adalah pembahasan mendalam mengenai sains yang menarik dan seringkali mengejutkan tentang apa yang terjadi ketika cairan biologis kompleks ini berinteraksi dengan tubuh perempuan. Meskipun penelitian ilmiah masih terbatas, beberapa studi mulai mengupas lapisan tabu ini dan mengungkap informasi yang mengejutkan, baik yang positif maupun yang negatif, yang selama ini jarang dibahas secara terbuka. Kita akan menelusuri kimia tersembunyi dalam semen dan menemukan bahwa ia jauh lebih dari sekadar media reproduksi. Ia merupakan koktail biologis kompleks yang mengandung berbagai zat kimia, hormon, dan nutrisi yang dapat memengaruhi suasana hati, kualitas tidur, bahkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Karena itu, saya mengajak Anda untuk mendekati topik ini dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu. Apa yang kita temukan mungkin menantang apa yang sebelumnya Anda yakini, dan tentu akan memberi pemahaman lebih dalam tentang hubungan halus antara tubuh, pikiran, dan relasi. Jika Anda tertarik pada konten yang membahas topik kompleks dengan kejujuran ilmiah dan rasa hormat sejati, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Lalu, apa sebenarnya kandungan semen? Hal pertama yang perlu diluruskan adalah kesalahpahaman umum. Semen tidak terutama terdiri dari sel sperma. Faktanya, sel sperma hanya mencakup sekitar 5–10% dari total volume ejakulasi. Fakta nomor 2, persepsi dan sensitivitas. Sebanyak 90–95% sisanya adalah cairan kompleks yang disebut plasma seminal. Plasma ini bukan sekadar pembawa pasif, melainkan larutan biologis yang sangat terorganisir dan dirancang secara strategis. Ia adalah koktail zat yang diproduksi oleh berbagai kelenjar dalam sistem reproduksi pria. Tujuan evolusionernya jelas, melindungi, memberi nutrisi, dan menyediakan energi bagi sperma dalam perjalanan kompleks menuju pembuahan sel telur. Mari kita uraikan komposisinya. Kita mulai dari komponen dasar. Pertama, fruktosa. Ini bukan gula meja biasa, melainkan gula sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sperma, memberikan bahan bakar yang dibutuhkan untuk bergerak. Plasma seminal juga mengandung berbagai protein dan enzim yang berfungsi melindungi sperma dari lingkungan asam dalam saluran reproduksi wanita, serta mengatur konsistensi cairan agar sperma dapat bergerak dengan bebas pada waktu yang tepat. Selain itu, terdapat mineral dan vitamin penting seperti seng, zinc, yang krusial bagi kesehatan sperma dan stabilitas DNA, serta vitamin C dan B12 yang bertindak sebagai antioksidan dan mendukung fungsi sel secara umum. Namun disinilah komposisinya menjadi semakin menarik. Selain nutrisi penting, semen juga mengandung hormon dan neurokimia yang dapat memengaruhi suasana hati. Fakta nomor 3, perhatian dan memori. Zat-zat ini identik dengan yang mengatur emosi, tingkat stres, dan perasaan sejahtera dalam tubuh kita. Pertama, kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres utama dan berperan dalam mengatur sistem imun serta mengurangi peradangan. Kemudian melatonin, hormon tidur yang mengatur ritme sirkadian dan memberi sinyal kapan tubuh perlu beristirahat. Ada juga serotonin, neurotransmitter yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan karena pengaruhnya terhadap suasana hati dan kepuasan. Dan mungkin yang paling terkenal, oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta atau hormon keterikatan. Oksitosin mendorong rasa percaya, kedekatan, dan ikatan sosial. Hormon ini juga dilepaskan saat berpelukan, melahirkan, dan menyusui.
Dari sudut pandang evolusi, semua ini masuk akal. Koktail kompleks ini dirancang untuk mendukung keberhasilan reproduksi. Namun, apa yang terjadi ketika sistem ini masuk ke bagian tubuh lain, seperti saluran pencernaan? Fakta nomor 4, stres dan reaksi psikologis. Dalam kondisi tersebut, komponen-komponen ini tidak lagi hanya mendukung sperma, sebagian mungkin diserap ke dalam aliran darah dan berpotensi memengaruhi kimia tubuh secara berbeda. Disinilah muncul kemungkinan manfaat yang mengejutkan, tetapi juga risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu manfaat potensial yang paling sering dibahas adalah dugaan efek antidepresan yang mendapat perhatian setelah studi tahun 2002 di Universitas Negeri New York di Albany. Fakta nomor 5. Pengaruh hormonal. Studi tersebut menemukan bahwa wanita yang terpapar langsung pada semen pasangannya melaporkan tingkat gejala depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang selalu menggunakan kondom. Hipotesisnya menyatakan bahwa hormon seperti serotonin dan oksitosin dapat diserap dan memberikan efek sistemik pada suasana hati. Melatonin yang terkandung juga secara teoritis dapat berkontribusi pada rasa relaksasi dan ketenangan setelah hubungan intim. Fakta nomor 6. Fakta fisiologis. Menarik. Area lain yang menarik adalah konsep toleransi imunologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan rutin terhadap semen pasangan dapat membantu sistem imun wanita mengenali protein genetik pasangan sebagai sesuatu yang aman, yang mungkin berhubungan dengan penurunan risiko komplikasi seperti preeklamsia. Namun, penting untuk ditekankan bahwa ini adalah korelasi dan hipotesis, bukan rekomendasi medis. Selain kemungkinan manfaat, ada juga risiko nyata. Fakta nomor 8, empati dan emosi. Risiko terbesar adalah penularan infeksi menular seksual, IMS, HIV, herpes, HPV, klamidia, gonore, dan sifilis dapat ditularkan melalui kontak oral. Banyak infeksi ini bisa tanpa gejala. Ada juga kemungkinan, meskipun jarang, terjadinya reaksi alergi terhadap plasma seminal, mulai dari iritasi ringan hingga kondisi serius seperti anafilaksis. Fakta nomor 10, kesehatan dan kesejahteraan. Komposisi semen juga mencerminkan kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup seseorang. Alkohol, obat-obatan terlarang, atau obat resep tertentu dapat memengaruhi kandungannya. Karena itu, komunikasi terbuka, kepercayaan, dan pemeriksaan kesehatan rutin adalah fondasi penting dalam praktik ini. Kesimpulan, setelah menelaah kimia kompleksnya, potensi manfaat, dan risiko yang ada, kita sampai pada kesimpulan yang jelas. Tindakan ini bukan sekadar preferensi pribadi atau gestur intim sederhana. Ini adalah pertukaran biologis yang kompleks yang berpotensi memengaruhi kondisi emosional, sistem imun, dan kualitas hubungan. Di balik tabu sosial, terdapat dialog biologis yang mendalam antara tubuh dan pikiran. Memahaminya melalui lensa sains, dengan rasa hormat dan tanggung jawab, membantu kita membuat keputusan yang lebih sadar dan terinformasi dalam hubungan kita.